Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam sesi diskusi ilmu ekonomi. Kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan ekonomi growth, konsep and pattern. Pertumbuhan ekonomi, konsep dan pola. Seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, di mana di dalam figur 2.1 ini tergambar tren pertumbuhan beberapa negara. Dalam hal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 negara yang dicontohkan dalam figur 2.1. Dari semua tren pertumbuhan 6 negara ini dari tahun 1820 sampai tahun 2000 itu menunjukkan tren yang positif. Kemudian determinan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi dan output agregat. Sudah dijelaskan apa saja faktor-faktor itu. Nah, ada hal yang menarik yang menurut saya perlu untuk kita semua ketahui, khususnya yang teman-teman yang berminat untuk memahami pola dan konsep pertumbuhan ekonomi. Coba kira-kira apa yang bisa dijelaskan dari tren ini selain dari tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Coba kita gali dan terus menggali kira-kira dengan melihat tren itu apa hal yang bisa kita explore ya sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan. Dengan melihat tren banyak hal yang bisa kita explore dibandingkan dengan misalnya kita melihat paragraf. Ayo kita sama-sama mendiskusikan hal tersebut. Kalau kita lihat di dalam figur 2.1, kita ambil dua contoh tren pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu adalah Western Offshore. Kita menarik sebuah garis linier, yang mana untuk Western Offshore itu saya menggunakan garis linier berwarna merah. Kemudian garis linier berwarna biru itu mewakili Asia. Ya, kelompok-kelompok negara-negara Asia, tren pertumbuhannya itu juga positif dengan garis linier berwarna biru. Untuk kedua negara ini yang coba saya perbandingkan dalam contoh diskusi kita, ada hal yang menarik yang bisa kita explore. Coba kita lihat misalnya di tahun 1880 tren ya. Di tahun 1880 saya istilahkan dengan gap A. Kemudian di tahun 1940 saya istilahkan dengan gap B. Di tahun 2000 saya istilahkan dengan gap C. Kalau kita lihat dari gap A ke gap B dan gap C, di mana gap A lebih besar daripada B, begitu juga B lebih besar dari C. Dan nanti kalau ada gap D, itu akan C lebih besar dari D. Tren garis linear ini, kalau kita tarik dari tahun ke tahun sampai pada akhir periode misalnya akhir periode pertumbuhan itu akan bertemu pada satu titik. Western Offshore ini menggambarkan atau mewakili dalam contoh ini adalah developed country. Countries, kemudian Asia itu sebagai developing country atau emerging countries. Di sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan sementara terkait dengan pola pertumbuhan yang disebut dengan pola pertumbuhan konvergen. Dari gap gambaran ini kita bisa menarik sebuah pola yang disebut dengan pola pertumbuhan konvergen. Ya, mungkin ada di antara kita yang pernah membaca atau mendengarkan terkait dengan pola pertumbuhan konvergen. Ini yang disebut dengan pola pertumbuhan konvergen, di mana coba kita perhatikan slide. Dalam ilmu ekonomi, teori konvergensi menyatakan bahwa tingkat kemakmuran yang dialami oleh negara-negara maju dan negara-negara berkembang pada suatu saat akan konvergen, bertemu di satu titik. Kita lihat di mana
garis linear merah ini mewakili developed countries, kemudian garis linear biru ini mewakili developing countries, negara-negara maju, di mana di akhir atau kalau kita melakukan forecasting ke depan, melihat tren ini, itu akan bertemu pada satu titik. Itu yang dijelaskan sebagai pola pertumbuhan konvergen. Ilmu ekonomi menyebutkan bahwa akan terjadi catching up effect, yaitu ketika negara-negara berkembang berhasil mengejar negara-negara maju. Contohnya di Asia itu yang paling jelas adalah Jepang, di mana Jepang setelah Perang Dunia Kedua, di mana Jepang kalah terhadap sekutu, kemudian hancur lebur. Coba untuk terus tumbuh, dan sekarang Jepang itu sudah masuk sebagai kategori, kita lihat Jepang itu sekarang Jepang itu berada pada posisi 1, 2, 3, 4. Ya, 4 besar negara dengan tingkat GDP terbesar di dunia. Yang pertama itu United States, kedua adalah China, ketiga ya Euro area, ya kawasan Eropa, kemudian Jepang. Padahal di awal tahun atau pasca Perang Dunia Kedua, Jepang itu kalah perang terhadap sekutu, dan di mana perekonomian atau segala sektor pembangunan di Jepang itu kemudian mengalami kehancuran. Tapi dia mampu kemudian mengejar dengan konsep pola pertumbuhan konvergen tadi. Seperti ini ya, kita lihat. Jadi salah satu negara yang mampu menggambarkan pola konvergensi itu di Asia itu adalah Jepang. Lawan dari konvergensi itu, pola pertumbuhan konvergensi disebut dengan pola divergen. Kita lihat dalam pola divergen, di mana ini di sini contohkan adalah Eastern Offshore dengan negara Eastern Europe, sama-sama mengalami pertumbuhan dengan garis linear positif warna merah dan biru di sini, tapi gap antara awal periode dengan akhir periode itu semakin renggang. Kita lihat di mana A lebih kecil daripada B. Kalau kita terus tarik itu melakukan forecasting, maka B lebih kecil dari C. Pola ini disebut dengan pola pertumbuhan divergen. Pola yang semakin menjauh antara negara maju dengan negara yang berkembang, itu pertumbuhannya meskipun sama-sama positif, tapi jarak atau gap antara keduanya itu semakin jauh. Itu sebenarnya pola pertumbuhan divergensi sebagai kebalikan dari pola pertumbuhan konvergen. Ini asumsi konvergensi itu diasumsikan bahwa negara-negara maju akan mengalami kondisi steady state. Jadi negara-negara maju yang digambarkan pada garis merah ini, jadi negara-negara maju itu akan mengalami yang disebut dengan steady state. Nah, steady state itu apa? Sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa steady state itu ketika delta K sama dengan 0 atau SY kurang SY itu sudah sama dengan NTDK ini, atau delta K sama dengan 0. Steady state terjadi karena negara-negara yang tingkat pendapatan tidak dapat meningkat lagi. Kejadiannya karena seluruh biaya produksi negara-negara tersebut sudah tertutupi oleh investasi yang ada, sehingga tambahan modal di negara-negara tersebut tidak dapat dijadikan sebagai investasi yang baru. Kalau kita lihat dalam teori pertumbuhan, seperti yang pernah saya jelaskan juga pada video yang lain, itu kita bisa lihat dalam gambaran teori pertumbuhan Solos-Swan dengan tren the law of diminishing marginal productivity. Jadi ada dua pola. Jadi kesimpulan dalam diskusi kita pada sesi pertama bahwa pola pertumbuhan ekonomi itu bisa dibagi atas dua, yaitu pola pertumbuhan konvergen dan pola pertumbuhan divergen, dengan asumsi
yang digunakan untuk menjelaskan teori pertumbuhan konvergensi. Selanjutnya, kita akan bicara tentang pertumbuhan ekonomi lebih dilihat pada aspek data. Data dari pertumbuhan ekonomi itu lebih banyak menggunakan data, pertama itu data output berupa PDB misalnya, the gross domestic product, harga konstan dan harga berlaku. Contoh misalnya di tahun 2000 sampai 2014, di mana PDB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Indonesia itu, kita lihat seperti ini. Ada 9 sektor, kemudian dari tahun 2000 sampai tahun 2014 kita lihat, ya, ini data-datanya, di mana produk domestik bruto atas dasar harga berlaku. Jadi harga berlaku kan bicara tentang output itu sama dengan Q kali P. Jadi misalnya output GDP tahun T sama dengan output tahun T dikali dengan harga tahun T. Jadi itulah nilai dari GDP tahun T untuk harga berlaku. Sementara untuk harga konstan biasa menggunakan GDP tahun T misalnya sama dengan Q-T dikali dengan P tahun dasar misalnya. Biasa tahun dasar itu kalau dia misalnya untuk ini tahun 2005, biasa tahun dasarnya itu adalah 2000. Begitu kemudian Q juga 2005 tahun dasarnya adalah 2000. 2006 ya tetap 2000. 2007 ya tetap 2000, itu disebut dengan harga konstan. Jadi tahun dasarnya itu biasa adalah 2000, atau kalau kita turun lagi di sini adalah 1990. Kalau naik nanti itu adalah, kalau kita naik lagi tahun 2020. Beda dengan harga berlaku. Kalau harga berlaku, kalau GDP di sini 2005, maka harga juga yang digunakan adalah 2005. Nah, di sini bisa dipengaruhi oleh inflasi. Sehingga nilai GDP harga berlaku dengan GDP harga konstan bisa terjadi ketimpangan. Ada ketimpangan dengan nilai. Seperti kita lihat di sini dengan harga konstan, sama ya, dengan harga konstan itu kita lihat di tahun 2000 pertanian peternakan itu 216.831,5. Kita lihat 216.831,5. Kenapa? Karena tahun dasarnya sama, yaitu tahun dasarnya adalah 2000, begitu juga tahun harga berlaku tahun 2000. Coba kita lihat pada tahun 2013. Tahun 2003, 305.783. Kita lihat di sini 240.387,3. Berbeda, 240 sementara untuk harga konstan, sementara untuk harga berlaku 305. Lebih besar harga berlaku daripada harga konstan. Itu menggambarkan bahwa ada pengaruh inflasi di dalam perhitungannya. Selain untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, ya, rumus pertumbuhan ekonomi itu kan adalah G sama dengan delta Y per Y, atau biasa digunakan pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB tahun T, misalnya pertumbuhan ekonomi tahun T dikurang dengan PDB T kurang 1 dibagi dengan PDB T kurang 1 kali 100%. Nah, jadi data PDB itu yang digunakan apakah harga konstan seperti ini, atau harga berlaku. Jadi akan mempengaruhi terhadap nilai pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Nah, untuk juga bisa melihat pertumbuhan ekonomi, tidak hanya melihat dari sisi output, tapi juga bisa melihat pada sisi pengeluaran, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X M. Ini juga ada pendekatan
dengan melihat pada sisi pengeluaran. Berapa besar konsumsi rumah tangga, berapa besar konsumsi perusahaan, berapa besar konsumsi pemerintah, dan ekspor impor. Ini juga menjadi data untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Seperti kita lihat contoh, ada juga harga dasar harga berlaku menurut pengeluaran, ada juga harga dasar konstan menurut pengeluaran. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat pengeluaran PDB. Jadi PDB itu bukan hanya dilihat pada sisi output saja, tetapi dilihat juga pada sisi pengeluaran. Kalau tadi output itu ada 9 sektor, itu tahun 2014 masih menggunakan 9 sektor, sejak tahun 2006 kalau tidak salah, dan seterusnya itu tahun 2016 tidak salah, dan seterusnya itu sudah menggunakan 17 sektor. Nah, kalau untuk PDB menurut pengeluaran, itu kita lihat ada pengeluaran konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap domestik bruto, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventory, ekspor barang dan jasa, dan seterusnya. Sehingga produk domestik bruto untuk pengeluaran itu kadang nilainya berbeda. Sehingga kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kita juga harus meng-cross check data yang digunakan itu apakah data PDRB dengan harga konstan melihat menurut lapangan usahanya, atau harga berlaku menurut lapangan usahanya, atau melihat PDRB harga konstan atau harga berlaku menurut pengeluaran. Jadi itu yang perlu kita ketahui terkait dengan pertumbuhan ekonomi dilihat dari data yang digunakan. Saya rasa diskusi kita ini menarik ya untuk diketahui, sehingga kalau kita mendengarkan pola pertumbuhan itu ada dua. Sebenarnya ada banyak, tapi yang saya contohkan di sini itu hanya dua: pertumbuhan dengan pola konvergensi dan pola pertumbuhan dengan pola divergensi. Kemudian terkait dengan pertumbuhan ekonomi dilihat dari aspek data yang digunakan, bisa menggunakan data PDRB menurut lapangan usaha atau PDRB menurut pengeluarannya. Nah, di sini kita lihat contoh pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan keempat tahun 2019. Ini kita lihat tren pertumbuhan ekonomi tahun 2014 pada triwulan keempat 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2015 mengalami penurunan. Pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha tahun 2019 itu kita lihat ada kenaikan dari setiap tahunnya ini, dari setiap kuartal. Kemudian pertumbuhan PDB menurut pengeluaran tahun 2019 kita lihat ada tren menurun di 7696. Nah, kalau kita lihat secara global ini kondisi tidak normal di mana COVID kemudian mempengaruhi terhadap perekonomian global. Kita lihat ini ada G20 sampai Indonesia itu ada pada negara dengan output sebesar 1,119 billion US dollar. Nah, di sini kita lihat ada yang GDP year of the year, GDP quarter of quarter. Nah, di sini United States sebagai negara dengan urutan pertama GDP terbesar itu mengalami pertumbuhan minus 9,10% year of the year. Sementara quarter of quarter, ini kuartal kedua itu min 31,70%. Cina sebagai pusat dari ini penyebaran COVID, ya, sebagai pusat atau titik awal penyebaran virus COVID-19, di mana posisi GDP-nya itu berada pada urutan kedua setelah United States, itu tumbuh year of the year malah positif, dia tumbuh sebesar 3,20%. GDP quarter of quarter, kalau misalnya kuartal keempat itu malah tumbuh positif 11,50%. Jepang itu minus 9 dan minus 7 untuk quarter of quarter. Kita lihat yang paling merah itu berarti semakin minus. Nah, Indonesia, pada posisi Indonesia kita lihat itu Indonesia year of the year itu minus 5,32%, sementara kuartal kedua itu min 4,19%.
Meskipun dalam kondisi COVID ada beberapa negara yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu diantaranya adalah Cina dalam data ini, kemudian ada Rusia untuk quarter of quarter, kemudian Arab Saudi untuk quarter of quarter, kemudian ada ini United Arab Emirates atau UAE, itu 2% dan 1,60% untuk year of the year. Ada beberapa negara dengan pertumbuhan yang bagus, Bangladesh ya warna hijau, kemudian Egypt juga bagus, Pakistan bagus, tapi ini negara-negara dengan tingkat output terendah di beberapa negara yang digambarkan dalam data ini. Ini sebagai gambaran untuk melihat data pertumbuhan ekonomi dan pola pertumbuhan ekonomi. Terima kasih.